Assalamualaikum teman-teman Alsa Channel. Seneng banget ya, aku nih lagi ada di Bandung, di salah satu kawasan menuju Lembang, di salah satu hotel. Jadi aku habis ngisi sebuah forum yang klien aku nih unik, organisasi atau perusahaan yang separuh BUMN, separuh BUMD. Jadi satu minggu ini tuh aku lagi punya pengalaman ketemu sama klien yang BUMN murni, benar-benar multinational company, dan sekarang terakhir berlabuh pada perusahaan ini gitu. Dan dari ketiga sesi itu aku belajar justru dari peserta bahwa banyak pertanyaan yang hampir mirip, di mana teman-teman milenial hari ini sebagai populasi pekerja paling banyak di Indonesia itu masih lagi ngerasa, Mbak, apa sih yang benar-benar aku pengen cari, itu kayaknya belum ada pada pekerjaan aku. Ada kebingungan terkait sama karir. Tapi ternyata proses mencari pekerjaan as a calling ini memang bukan sesuatu proses yang mudah ya teman-teman. Nah, aku mau share nih gimana sih sebenarnya teman-teman akan mencari apa yang benar-benar kalian mau cari dalam hidup. Oke, sebelumnya aku mau ngebahas dulu nih. Aku jadi lagi ngebandingin dua pendekatan. Pendekatan pertama itu yang dibawa sama Angela Duckworth dalam bukunya yang berjudul Grit. Jadi di situ aku setuju banget satu poin bahwa ternyata orang yang hari ini sukses itu bukan semata dari sebuah talent atau IQ atau mungkin potensi bawaan lahir. Tapi justru dari mereka yang punya satu semangat untuk kerja keras, yang secara spesifik melakukan satu hal yang secara konsisten sampai dia ahli pada sesuatu yang membuat dia bisa sukses di bidangnya. Nah, belum lagi Angela juga bilang passion aja nggak cukup, butuh kerja keras, dan yang paling penting adalah bagaimana dia punya satu resiliensi atau daya juang, ketabahan, kalau dia gagal bangkit lagi, bicara tentang time endurance. Nah, ngomong-ngomong, kalau kita bicara time endurance atau ngomongin tentang bagaimana ketahanan kita pada upaya yang mau kita capai untuk ngelakuin sesuatu yang benar-benar kita suka, ternyata butuh proses yang nggak mudah. Ada pola asuh yang memang dilahirkan dari keluarga yang ada 4 nih kuadran yang kalau aku bilang pola asuh itu terbagi menjadi 4 tipe. Tipe pertama itu adalah tipe yang teman-teman kalau ngerasa orang tua kalian tuh suportif tapi undemanding. Jadi kayak ya udah manjain, apa-apa boleh. Itu disebut sebagai pola asuh yang permisif. Nah, kuadran di bawahnya udah nggak pernah support dan dia undemanding. Jadi kayak ya udah lu mau ngapain serah gitu. Kamu ngapain serah deh, cuek. Dan pola asuh ini disebut sebagai pola asuh acuh. Nah, kalau yang satu lagi ini adalah pola asuh yang modelnya sangat demanding banget tapi nggak support, yang otoriter, maunya orang tua harus dilakukan oleh anak. Ternyata ini juga ngebentuk bagaimana seorang anak ini bisa menjadi seseorang yang tahu apa yang mau dia capai dalam hidup ini dan punya satu ketahanan. Biasanya dari beberapa riset yang aku temuin di buku ini, itu butuh satu pola asuh sebagai pola asuh orang tua yang bijak, yang demanding tapi juga suportif. Nah, masalahnya nggak semua orang tua atau nggak semua keluarga memberikan pola asuh yang sama. Jadi gimana caranya untuk menemukan satu daya juang, untuk bisa kita tahu apa yang benar kita mau dalam hidup, kita bisa loh mencari dalam diri kita dan kita cari keluar. Terhambatnya tuh gini nih teman-teman, aduh Mbak, passion aku tuh kayaknya banyak banget kalau bicara tentang sesuatu yang benar-benar kita sukai. Karena memang pada akhirnya kerja itu bukan hanya sekedar yang kita sukai, tapi betul-betul yang kita ahli, yang kita ngerasa bermanfaat buat orang lain dan kita dibayar atau dapat kompensasi yang memang kita butuhkan dan kita inginkan. Nah, dalam mencapai apa yang kita suka dulu nih, kadang-kadang nih kita suka terjebak pada banyak kegiatan. Sampai akhirnya ada satu pendekatan dari seorang penulis buku yang namanya David Epstein. Dia cerita tentang gimana kalau orang itu sebenarnya nggak harus spesialis untuk terus-menerus menekuni satu bidang, tapi dia harus banyak belajar multidisiplin ilmu. Karena tantangan ke depan kita akan semakin banyak dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang nggak cuma pada satu concern aja gitu. Tapi kalau kita banyak belajar ini, belajar itu, banyak pertanyaan, khawatirnya saya nggak tahu Mbak benar-benar apa yang saya mau lakuin dalam hidup karena saya pengen tahu banyak hal dan saya nggak bisa fokus, jadi saya gini-gini aja. Jadi generalis maupun jadi spesialis itu dua hal yang nggak bisa kita pilih, karena menurut aku tuh kayak masing-masing ada plus minusnya. Dan kita nggak bisa bilang aku mau jadi spesialis, aku mau jadi generalis. Oke, bisa. Tapi kadang-kadang itu kita suka terjebak. Kalau kita terlalu generalis, maka kita sampai nggak tahu nih keahlian kita apa. Kalau kita terlalu jadi spesialis, kadang kita jadi lupa bahwa dunia itu sedang berkembang dan kita tuh nggak tahu apa-apa selain bidang kita sendiri. Jadi kayak banyak peluang-peluang yang mungkin kita bisa capai di sana, tapi kita nggak mencapainya. So, aku menemukan satu insight, mungkin akan lebih baik kalau kita menuju pada yang namanya deep generalist. Jadi bagaimana sebenarnya teman-teman hari ini, coba deh discovery proses kita atau self discovery kita batasi.
kita akan bertanya kepada diri kita, how far is too far? Itu kayak pertanyaan yang sering aku tanya ke diri aku dan ditanyain sama orang lain ke aku juga. Sampai sejauh mana ya sebenarnya, dan apa sih yang benar aku mau capai? Tapi ternyata discovery yang terus menerus itu membuat fokus kita pada pengembangan diri yang jadi kurang. So, kalau teman-teman sekarang udah benar-benar paling nggak menemukan apa yang mau kalian cari dalam hidup, purpose kalian apa, pernah aku bahas ya. Bagaimana nih teman-teman proses deepening proses untuk tanya dalam diri kalian apa yang mau kalian apa yang pengen kalian dapetin seumur hidup kalian, lalu kemudian cari sumber-sumber itu untuk terus dikembangkan, karena sebenarnya ada 3D nih. Discovery-nya sedikit aja, development-nya dibanyakin, dan satu lagi deepening prosesnya itu diperkuat. Jadi dengan itu teman-teman jadi kayak tahu apa sih yang benar-benar kalian cari dalam hidup. So, buat kamu yang sekarang lagi bekerja atau sedang berbisnis atau jalanin sebuah usaha atau belajar menjadi seorang profesional, selamat mencari deh apa yang benar-benar kamu pengen cari dalam purpose kamu. Lalu perkuat itu dengan banyak tahu, banyak baca, banyak denger, banyak ngobrol sama orang baru, dan itu membuat kita mengembangkan diri kita terus menerus. Yang pasti kalau memang ada kesulitan, mindsetnya harus dirubah dulu, bahwa learning proses itu adalah proses yang gak bisa terjadi secara tiba-tiba, dan prosesnya harus membuat kita menjadi continuous improvement gitu. Jadi kita memang harus belajar gimana improvement itu terus menerus, sampai akhirnya kita pada satu titik kita tahu ketahanan kita sebatas apa, dan kita tahu benar-benar ini nih yang mau aku tekuni, ini yang mau aku pelajari, karena ini adalah purpose dalam hidup aku. Semangat belajar, termasuk ini juga semangat Analsa Channel untuk terus membagi inspirasi, ngebagi energi, ngebagi ilmu, knowledge, dan juga pengalaman kita kepada teman-teman yang lagi mencari siapa sih sebenarnya diri kamu dan apa yang bisa kamu kontribusikan buat orang lain. Thank you udah nonton Analsa Channel, sampai jumpa, assalamualaikum.